Yang paling penting sering saya sampaikan, mengapa orang sudah rajin pakai masker masih kena. Bahkan saudara saya, Pak, selama masa pandemi sudah setahun lebih salaman gak mau. Kemana-mana pakai masker, tapi baru saja meninggal dunia. Tapi bukan kena corona, tapi karena ajalnya. Artinya memang yang paling utama modal menghadapi pandemi ini, masa new normal ini adalah imunitas daya tahan tubuh kita sendiri. Maka tingkatkan daya tahan tubuh kita agar kita lebih siap dan lebih kebal dari virus tersebut. Makanya walaupun kita pakai alat pengaman diri yang lengkap masih kena kalau imun kita jadi lemah. Dan imunitas kita itu, Pak, faktornya itu dua. Satu, asupan makanan gizi. Yang kedua, kondisi hati dan pikiran. Walaupun makan enak, tapi kalau pikiran kacau, hati gelisah, imunnya turun. Maka benar kalau kata dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit itu bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka berhentilah nyicil agar tidak penyakitan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, santai saja, bawa hidup ini jangan panik. Tapi kalau pemerintah ngasih himbauan, karena memang tugasnya, Pak. Pemerintah kalau nggak ngajarin kita, nggak bikin aturan, ya pemerintah berarti nggak tanggung jawab. Di satu sisi pemerintah bikin aturan, di sisi lain rakyat kita semua jangan panik berlebihan. Kalau mati, ajal, kuburin. Kalau sakit, obatin. Sembuh, alhamdulillah. Gitu saja sudah. Jadi dibuat simple hidup ini, jangan khawatir berlebihan. Baik, malam ini kita mendoakan Pak Asnari bin Basiman pada malam yang ke-7 wafatnya beliau. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Utsman bin Affan, idza faragha min dafnil mayyit, beliau apabila selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau tinggal di samping kubur, artinya nggak langsung pulang. Kemudian beliau bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatbit fa innahul ana yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini. Maksudnya saudara muslim. Wasalulahu bitatbit, dan mintakan juga untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3221 dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Intinya Nabi perintah kalau ada yang baru dikubur, doakan. Karena doa kita yang masih hidup ini bisa menolongnya. Karena dia sedang ditanya, diinterogasi oleh malaikat. Nah, muncul pertanyaan, Imam Ahmad bin Hambal, kita nyebutnya Imam Hambali, ditanya berapa lama orang ditanya di kubur. Kata Imam Hambali, orang mukmin 7 hari 7 malam. Orang munafik 40 hari 40 malam. Orang kafir diuji di kuburnya sampai kiamat nanti. Nah, kita ini nggak tahu matinya dalam kondisi apa, tapi mudah-mudahan dalam keadaan mukmin. Allahumma amin. Nah, mukmin saja memang 7 hari 7 malam. Maka doa kita ini, Pak, bisa menolongnya agar mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Imam Taus rahimahullah, ini ulama tabi'in. Jadi generasi terbaik dalam Islam. Habis sahabat kan tabi'in. Nah, Imam Taus rahimahullah berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an
Fakanu yustahibbuna ayyut'ama anhum tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati paling singkat ditanya di kuburnya itu 7 hari 7 malam. Maka disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar selama 7 hari itu sedekah makanan. Makanya malam ini ada sedekah makanan. Ada salad ya Pak. Ada lemper. Saya nggak tahu namanya ini apalah ya. Onde-onde ya Pak. Ada onde-onde. Bahkan ada rokok. Bapak-bapak mau ngudut ada rokok tuh. Kalau yang nggak kebagian rokok, ya yang bawa rokok berarti. Adi, ini sedekah. Sedekahan ini tujuannya ada manfaatnya untuk menolong yang wafat meninggal dunia. Makanya kita ini takziah itu disertai dengan sedekah. Ini perlu saya klarifikasi karena ada aliran yang mengharamkannya. Di Bandar Lampung ini sudah banyak Pak. Apalagi di Facebook itu ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Berani ngomong gitu dia. Sayang di Facebook ya Pak. Kalau ngomong di sini kelar dia itu. Kok bisa cuman gara-gara tahlilan disiksa di kubur? Emang dia siapa? Emang dia Tuhan gitu? Emang dia malaikat bikin ponis yang kayak gitu modelnya? Padahal apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Bahkan di Bandar Lampung ini ada beberapa lingkungan besek itu haram. Jadi saya pernah ngisi ceramah takziah, begitu bubaran pulang, besek separuh masih ditinggal di kursi masing-masing. Karena yang meninggalkan itu menganggap itu haram. Jadi seandainya bapak-bapak malam ini dapat besek, dan bapak-bapak mengharamkannya, tinggal aja di kursi masing-masing. Nanti saya yang ngangkutin pulang. Muat itu Pak, kalau sudah ngangkut besek, mas seneng aja sayanya. Artinya memang, apa sih kok pemahaman sampai segitunya? Padahal kan ini perintah, kita bersedekah dan itu bisa menolong. Karena Nabi bersabda, ad-du'a was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah buat orang mati. Jadi jenengan mau ngasih hadiah itu diantaranya 2 hal ini dan hal-hal yang lainnya. Yakni berdoa dan bersedekah. Itu hadiah terbaik buat orang mati. Jadi hadiah buat orang mati itu bukan papan ucapan turut berduka cita. Papan bunga ya. Gegayaan orang zaman sekarang. Kalau ada yang mati pakai berderet papan bunga. Nggak ngaruh nggak? Sama yang mati maksud saya. Itu nggak ngaruh. Kadang bikin sampah aja. Dan itu satu papan 500.000 misalnya harganya. Kalau sampai 100 papan, Pak, berapa duitnya itu ya? 50 jutaan ya. Coba duitnya dikasih duitnya saja. Sebetulnya papan bunga itu ngaruh ya buat yang hidup, buat gaya-gayaan gitu. Kemudian yang berikutnya, kadang kita bikin kijing mahal-mahal. Juga nggak ngaruh buat orang yang mati. Yang ngaruh buat orang yang mati itu doa dan sedekah, bacaan Al-Quran, dan termasuk tahlil kita. Maka kata Nabi, hadiah terbaik buat orang mati adalah doa dan sedekah. Maka lantas kemudian ada perkataan dari Umar bin Khattab dalam rangka menjelaskan hadis ini. Kata Umar, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan keluarga setelah penguburan itu akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan bermanfaat buat ahli kubur itu sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan bermanfaat buat si ahli kubur sampai 25 hari. Makanya kalau bisa di Tulung Salak ini kita mulai adakan selawean. Jangan langsung 40 Pak. Hitung-hitung nambah proyek lah itu. Habis nujuh nyelawe kita. Sedekah yang dikeluarkan pada hari ke-25 akan kekal sampai 40 hari. Manfaatnya buat ahli kubur. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada hari 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari. Atau 3 tahun. Selebihnya kita biasanya ngehol saja. Itu manfaat sedekahnya. Ini dituliskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ini ulama fikih terkemuka.
di kalangan madzhab Syafi'i. Diambilkan dari Umar bin Khattab setelah Umar menjelaskan hadis Nabi, ad-du'a wa shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah buat orang mati. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan ngada-ngada, bukan karangan kita. Tinggal kita kalau yakin amalkan, nggak yakin ya nggak apa-apa. Memang bukan sebuah kewajiban. Jenengan ya Pak, kalau nggak yakin jangan amalkan. Nanti nggak ada pahalanya, mubadir dia. Sesuatu yang diamalkan dengan keyakinan itulah yang akan sampai manfaatnya. Baik, kita merujuk ke sabda Nabi. Diriwayatkan bahwasanya dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsaha walam tus. Cek. Baik, nggak apa-apa. Itu malaikat. Saya khawatir nih kalau Israel ya Pak. Berarti ada yang ditanda ini di sini. Inna ummi qad ubtulitat nafsaha walam tus. Sesungguhnya ibuku mau jalan. Ini ngomongin tentang mati loh Pak. Jangan-jangan memang tanda lah ini. Tapi yang saya bacakan ini bukan tentang laki-laki, tentang emak ini. Inna ummi qad ubtulitat nafsaha walam tus. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Sebelum matinya dia tidak berwasiat apa-apa. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Ya, kata Nabi, orang mati itu andai kata masih bisa ngomong, dia ingin sedekah. Orang mati itu andai kata masih bisa WA Pak, japri dia. Minta sedekah ke anak cucunya. Lalu dia bertanya, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah pahalanya nyampe ke ibuku? Apakah ibuku dapat manfaat pahalanya bila aku anaknya yang inisiatif mengeluarkan sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Jawab Nabi, ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 1881. Sahih Muslim. Sahih Bukhari, saya ulangi lagi, nomor hadis 1388 maksud saya. Dan di Sahih Muslim 1004. Sahih muttafaqun alaih. Lantas kemudian orang ini bertanya. Siapa orang ini? Sa'ad bin Ubadah. Ayu sodakoti afdol ya Rasul. Apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqiyul ma, bagikanlah air minum. Maka sedekahan terkait dengan orang mati ini Pak, ndak ketang air minum jadilah. Keluarkan. Teri panca. Kalau saya ini dapat pokoknya suet ya Pak. Ini penceramah. Jangan kalau mau dapat juga ya jadi penceramah juga lah. Teri panca. Teri panca kan cuma 20.000 sekerdus ya. Cepet dapat 5 kerdus, lebih turah malah ini. Artinya keluarkan air minum. Kalau nggak kebeli teri panca ya air minum, air sumur. Tapi bagusnya direbus. Tambahin yang hitam-hitam itu. Sama yang manis-manis ya. Jangan terlalu manis. Banyak yang kena diabetes sekarang. Ada yang ngacung Ustadz. Teri panca nggak kebeli, gula nggak punya, kopi nggak ada, gas juga lagi habis, boro-boro ngerebus air. Ya sudah, air sumur nggak usah direbus. Masukin teko, bagiin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti nggak ada yang mau minum, takut anyang-anyangan. Ya kalau cuman air minum ya sanggup Rasul. Lebih dari itu apa? Fa'it'amu ta'am. Hidangkan makanan. Jadi nggak haram menghidangkan makanan itu. Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Menghidangkan makanan, itu biasa. Dan kalau itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Nabi masih hidup. Makanya kebiasaan orang Lampung, orang Sumatera ya Pak. Kalau orang meninggal kan ngidang. Tapi zaman sekarang orang Lampung ikut orang Jawa, besek juga. Mengapa orang Lampung, orang Sumatera ngebesek? Ternyata lebih banyak manfaat besek. Jadi kalau ngidang prasmanan itu yang makan yang datang takziah saja.
Tapi kalau besek serumah makan semua. Buat bancakan, walaupun dikit asal berkahnya kan. Makanya orang Lampung ikut ngebesek juga. Tapi kalau di Manggala itu dulu